Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang menjadi bahan utama untuk khotbah tutup tahun saat sekarang ini, terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Tema kita kembali untuk memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur saya mau mengatakan bahwa sekalipun kita sekarang berada di hari terakhir tahun ini, dan dalam hitungan beberapa jam ke depan, kita akan meninggalkan tahun ini dengan segala kenangannya. Namun suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tetapi ini realitanya, realita yang saya lihat, realita yang saya saksikan, realita yang saya dengar, bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami keadaan kehilangan sukacita dalam hidupnya. Walau sekarang kita masih tegak berdiri menikmati kehidupan di penghujung tahun ini, dan sepatutnya kita bergembira dan bersukacita karenanya, tetap saja masih ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk bersukacita. Penyebabnya sangat beragam. Mereka kehilangan sukacita karena tekanan hidup yang berat. Mereka kehilangan sukacita karena masalah yang tidak pernah berhenti datang menimpa. Mereka kehilangan sukacita karena penderitaan yang seakan-akan tidak pernah habis. Mereka kehilangan sukacita karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, menurut Alkitab, penyebab utama hilangnya sukacita dalam hidup manusia ialah karena dosa. Namun saudara-saudaraku, Allah yang kaya akan kasih memberi jaminan yang pasti bahwa manusia akan mendapat kembali sukacita hidup yang hilang dalam diri mereka karena dosa itu. Dan itulah yang kita dapatkan melalui peristiwa Natal yang baru saja kita rayakan minggu-minggu sebelumnya. Kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita yang sempurna bagi manusia berdosa yang kehilangan sukacita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia yang kehilangan sukacita namun berubah menjadi pribadi yang dipenuhi dengan sukacita yang melimpah-limpah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tergambar jelas dalam kisah para gembala di Efrata. Ya,
Perjumpaan para gembala dengan Tuhan melalui malaikat yang membawa berita kelepasan bukan perubahan yang biasa-biasa saja, tetapi perubahan yang sangat radikal, perubahan yang sangat spektakuler, perubahan yang sangat luar biasa, sebuah perubahan yang sungguh-sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa demikian? Karena status para gembala, saudara-saudara, pada zaman itu sangat-sangatlah hina di mata orang banyak. Mereka itu dianggap manusia kotor. Mereka itu dianggap manusia najis. Mereka dianggap kaum yang tak pantas untuk dijadikan teman bercerita. Bahkan di hadapan hukum, kesaksian mereka tidak akan pernah diperhitungkan. Mereka benar-benar terpinggirkan dari kehidupan bersama. Tetapi apa yang dihinakan oleh manusia, apa yang dihindari oleh manusia, apa yang dianggap tidak bernilai oleh manusia, justru itu yang dijumpai oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, dari kisah ini ada sisi lain yang saya lihat, dan itu yang saya anggap penting untuk menjadi perhatian kita semua di dalam menutup tahun ini. Jikalau kita rindu juga untuk mengalami perubahan besar dalam hidup kita, perubahan dari orang-orang yang kehilangan sukacita menjadi orang-orang yang mengalami dan menikmati sukacita yang melimpah dan sempurna. Sisi yang pertama adalah adanya kekompakan. Perhatikan narasi dari kitab Injil Lukas. Sukacita para gembala ketika mendengar berita memperlihatkan sikap yang sangat-sangat kompak. Sikap kompak berlanjut saat mereka secara serentak bersepakat untuk melihat fakta yang sesungguhnya. Marilah kita pergi untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita patut belajar kepada para gembala untuk menyatakan sikap mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan mengalami kebenaran, serta berusaha untuk menghidupi kebenaran. Mari kita tinggalkan kebiasaan untuk menceritakan keburukan orang lain. Mari kita tinggalkan kegilaan kita untuk bergosip tentang hidup orang lain. Dan saatnya sekarang kita berusaha untuk mencari tahu kebenaran dan belajar untuk menceritakan kebenaran itu, belajar untuk menceritakan kebaikan sesama, dan berupaya untuk menutupi segala keburukan-keburukannya. Biarlah kita dalam konteks keluarga saling kompak untuk membangun mezbah keluarga. Kita kompak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suami istri, orang tua dengan anak-anak bersepakat kompak semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai tubuh Kristus juga, para pendeta, para penginjil, para majelis gereja, para pelayan, dan semua jemaat, kaum awam, marilah kita belajar untuk kompak di dalam melayani Tuhan. Kita kompak untuk berdoa bersama, kita kompak untuk memberitakan Injil bersama, kita kompak di dalam pelayanan bersama. Kita kompak untuk menyatakan yang terbaik bersama-sama. Maka Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab itu jaminannya. Di mana ada kasih dan kerukunan, di mana ada kesatuan hati, kekompakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Mazmur 133. Sisi yang kedua, ada kesamaan dalam menyampaikan kebenaran. Kita belajar dari para gembala saat membawa berita yang mereka dengar. Mereka kompak dalam berita itu. Mereka tidak menambahi dan mereka tidak menguranginya.
Dan jujur saja saya mau katakan, seringkali kebenaran yang hendak kita sampaikan itu menjadi kabur bagi orang lain. Karena kita membesar-besarkan sesuatu yang tidak patut untuk dikatakan. Kita melihat tali sejengkal, namun yang kita sampaikan kepada orang lain justru semeter. Kita berjumpa dengan seekor ular kecil, namun penyampaian kita kepada orang lain justru king cobra. Kita berjumpa dengan kucing seperti singa, berbulu singa. Kita sampaikan kepada orang lain bahwa kita sedang berjumpa dengan lion yang siap untuk menerkam dan menelan kita. Tetapi puji Tuhan saya bisa lolos dan lari daripadanya. Dalam konteks kehidupan berjemaat saudara-saudara, terkadang kita membesar-besarkan masalah yang tidak sepatutnya kita besar-besarkan. Dan jika itu terjadi, akan membawa jemaat ke ambang perpecahan. Saya yakin saudara-saudara, seyakin-yakinnya, jika semua majelis gereja, semua pengurus OIG, dan semua yang mengambil peran dalam pelayanan, jika kita semua mempunyai kesamaan dan kesatuan dalam melayani, maka semua orang yang mendengar dan menerima pelayanan kita akan merasa terberkati dan akan bersukacita. Demikian juga dalam konteks keluarga. Jika semua pribadi dalam keluarga, ayah, ibu, beserta dengan anak-anak dan seisi rumah tangga memiliki kesamaan dan kesatuan dalam pengajaran dan berusaha untuk membangun hidup bersama dalam ketaatan pada firman Tuhan, maka orang lain akan kagum. Dan keluarga tersebut akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Mereka akan menjadi pola, mereka akan menjadi patron, mereka akan menjadi teladan dalam kehidupan bersama. Orang-orang akan kagum karena mereka menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya dan mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Sisi yang ketiga saudara-saudara, ada tekad yang sama untuk memuliakan Allah. Para gembala dengan kompak dan tekad yang sama memuji Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena mereka telah menyaksikan dan mengalami kebenaran itu di dalam hidup mereka. Sukacita mereka mengalir lewat puji-pujian yang dinaikkan kepada Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena mereka mengalami pembuktian akan penggenapan janji Allah. Nah, kita harus belajar dari para gembala. Ketika kita mengalami berkat-berkat Allah atas hidup kita, patut dan wajib hukumnya kita memuji dan memuliakan Allah. Tidak boleh kita membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan orang lain. Sebab hal itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk bersyukur. Dan yang ada dalam hidup kita adalah bersungut-sungut. Ketika kita ada di penghujung tahun ini saudara-saudara, dan kita kilas balik perjalanan hidup kita sebelumnya, patut dan wajib hukumnya bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab semua yang kita alami dan yang kita nikmati bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kepandaian dan hikmat kita, bukan karena ada orang-orang hebat yang menopang dan mempengaruhi hidup kita, bukan. Tetapi semuanya itu karena anugerahnya. Jika kita sungguh-sungguh menyadari akan hal ini, maka kita akan memiliki tekad yang sama untuk terus memuliakan Allah dalam segala perkara kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahun akan berganti. Tetapi saya mau tegaskan bahwa kasih setia Tuhan takkan pernah tergantikan dan kasih setianya berlaku untuk sepanjang kehidupan yang akan terus kita jalani ke depan. Jika saudara rindu menikmati hari baik, dahulukan dia. Ingatlah akan hal ini. Manusia hanya mereka-reka jalan hidupnya, tetapi jawaban akhir datangnya dari Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut datangnya tahun 2025. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.